Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan NTV Prime. Kita masih membahas politik uang jelang pencoblosan atau Pilkada Serentak 2024 yang akan diselenggarakan esok. Kita masih bersama dengan peneliti Perludem Iqbal Holidin. Mas Iqbal, kalau kita kemudian belajar dari kasus Bengkulu, ada seorang petahana yang tertangkap tangan oleh KPK dengan uang 7 miliar dari dalam bentuk rupiah, dolar Amerika Serikat dan juga dolar Singapura, dan dikatakan ini adalah uang yang untuk dibagi-bagi kepada tim ses dan dibagi ke kelompok masyarakat. Jangan-jangan di daerah lain juga terjadi seperti ini tetapi tidak ditangkap. Menurut Anda bagaimana, Mas Iqbal? Sangat mungkin ya Mbak, untuk kita bisa menemukan gitu ya di berbagai daerah lain, terutama di daerah-daerah yang mungkin tidak terlalu tersorot gitu ya pemilihannya. Namun yang pasti adalah tindakan-tindakan tersebut gitu ya, acap kali memang tidak ada yang mengadukan atau kemudian melaporkan secara terang gitu ya Mbak. Kita juga bisa belajar misalkan dari beberapa edisi pemilu ataupun pilkada sebelumnya gitu ya, yang kemudian memuat adanya pelanggaran politik uang, seringkali gagal untuk kemudian diselesaikan ataupun diberikan sanksi karena memang pada akhirnya tidak memuat apa namanya persyaratan persidangan yang memadai gitu ya. Yang akhirnya penindakan ini tidak berjalan secara maksimal, kan seperti itu. Namun kalau misalnya kita lihat dengan bagaimana kebutuhan tinggi ya pada politik uang yang tinggi ya, politik uang yang mahal gitu ya, yang sekarang terjadi, sangat memungkinkan sekali gitu ya untuk terjadi berbagai tindakan-tindakan tersebut. Baik, Mas Iqbal, ini kalau petahana saja yang kalau menurut logika masyarakat awam seharusnya kan mungkin lebih mudah ketika melakukan pencalonan kedua kalinya. Mereka mungkin bisa jualan bukti kerja mereka selama ini, harus melakukan politik uang. Mungkin supaya adil, saya harus bertanya apakah jangan-jangan politik uang ini adalah semacam tuntutan dari pemilih di lapangan atau desakan dari sekeliling paslon itu untuk menyediakan sejumlah uang, atau memang paslonnya sendiri yang memang ingin cari jalan lebih mudahnya yaitu dengan guyuran sembako atau uang. Yang mana yang benar? Sebetulnya dua hipotesis itu Mbak, itu saling berkelindan gitu ya. Kalau misalkan dalam pandangan politik uang yang konservatif gitu ya, yang dulu banyak dipahami orang, seringkali politik uang ini memang dinisbatkan hanya sekadar kepada para aktor politik ya, karena mereka menginginkan bagaimana kemenangan secara pragmatis dengan cara paling cepat dan juga memastikan bagaimana kemenangan itu bisa cepat terjadi. Namun semakin ke sini gitu ya, seperti beberapa laporan yang kemudian sudah kami keluarkan atau beberapa lembaga lain seperti ICW keluarkan, kita justru melihat bahwa mulai banyak gitu ya yang terjadi adalah memang karena ada tuntutan publik yang dalam artian kan politik uang ini tidak hanya sekadar dalam uang gitu ya, tapi juga bisa jadi berkemudian dalam barang, perjanjian pembangunan, kemudian proyek ya. Yang kalau misalnya kita ambil dalam pembahasan besarnya adalah salah satunya ialah abuse of state power atau kemudian penyalahgunaan sumber daya negara seperti itu. Yang kita bisa lihat nyatanya gitu ya, di beberapa daerah mudah sekali kita temukan, misal ada contoh ya Mbak ya, di Jakarta gitu ya, karena ini juga menyangkut yang temuan kita salah satunya, ada misalkan beberapa kelompok pengajian gitu ya, dijanjikan untuk jalan-jalan ke tempat wisata oleh salah satu paslon gitu ya, oleh salah satu paslon di Jakarta. Ini kan salah satu bentuk politik uang gitu ya. Iya. Yang kemudian diminta lagi nih ada kebutuhan lain gitu ya, kebutuhan seperti sejadah, mukena dan sebagainya. Atau misalkan di beberapa kecamatan kita bisa temukan ada misalkan kelompok senam gitu ya, kemudian ada pemberian baju senam yang memang diperuntukkan untuk mereka dan lain sebagainya. Lalu misalnya di daerah-daerah timur dia di Nusa Tenggara, kita bisa menemukan misalkan di sana ada pembagian bantuan gitu ya dalam bentuk barang, salah satunya ternak babi gitu ya. Ini kan menunjukkan bagaimana memang semakin ke sini tindakan-tindakan politik uang itu semakin bertransformasi sedemikian rupa gitu ya, entah kemudian dalam bentuk modusnya hadiah atau kemudian pemberian, proyek dan lain sebagainya, yang memang mempertontonkan tidak hanya dari aktor politik saja, namun juga masyarakat dengan tadi ya di awal saya sempat mengutip penerimaan masyarakat terhadap politik uang yang semakin meningkat, akhirnya seolah-olah menormalisasi dan bahkan menuntut itu semua.
oh kalau misalkan ini juga dibuktikan oleh risetnya Pak Burhanuddin Muhtadi, Mbak. Iya. Kalau dulu 50.000 sampai 100.000 itu bisa sudah mengunci suara orang gitu ya. Sekarang karena setiap aktor politik juga main politik uang dan masyarakat juga kebutuhannya banyak gitu ya. Akhirnya mereka meminta lebih nih. Oh Iya. kalau 150.000, 200.000 baru nih saya pilih kamu nih. Bahasa kayak gitu. Iya. Itu yang berapa kali yang kita temukan. Meskipun ini akan kami coba pelajari kembali karena memang sekarang Perludem sedang melakukan pemantauan, Mbak, di beberapa daerah yang salah satu fokusnya itu untuk melihat apakah kemudian adanya politik uang ya termasuk penyalahgunaan sumber daya negara dalam konteks besarnya itu terjadi hanya karena oleh aktor-aktor kunci seperti pejabat yang maju gitu ya, incumbent dan sebagainya melakukan hal tersebut atau kemudian juga mereka diminta atau ditodong oleh masyarakat juga. Baik, Mas Iqbal menarik ya modus-modusnya. Tadi saya juga baru tahu kalau ada modus kelompok pengajian dijanjikan untuk jalan-jalan, kemudian ada kelompok senam dijanjikan baju senam. Ini tapi kemudian seolah-olah menjadi beririsan antara janji ketika nanti terpilih atau ini memang janji sebelum terpilih saya akan kasih barang, kemudian Anda harus memilih saya, atau bagaimana sebenarnya kemudian menarik batasnya, Mas Iqbal? Seringkali ini terjadi juga pada sebelum pemilihan, Mbak. Jadi barangnya sudah diberikan sebelum pencoblosan ya? Kemarin ya, masa kampanye. Oke. Betul, sebelum kampanye. Baik. Itu yang kemudian menjadi garis batas mana yang politik uang, mana yang kemudian itu janji kampanye begitu ya? Dari masyarakat segmented ya, tersegmentasi. Baik, tampaknya ada gangguan audio lagi, Mas Iqbal. Nanti kita akan perbaiki. Saya akan coba sapa Erlangga Pribadi, Direktur Eksekutif Lembaga Riset Politik Polbrain. Selamat sore, Pak Erlangga. Selamat sore, Mbak. Iya, dengan Tasya, Pak Erlangga. Oke, baik Mbak Tasya. Iya, Pak Erlangga, kita sedang membahas politik uang yang kemudian ramai dan terasa sekali di hari-hari jelang pencoblosan, dan kemudian tadi sudah dijelaskan dan dipaparkan oleh peneliti Perludem Iqbal Holidin, memang ada laporan-laporan semacam di Pilkada Purbalingga, kemudian Lombok Tengah, DIY, dan bahkan di Jakarta juga kita merasakan ada laporan-laporan bahwa ada pembagian sembako dengan modus tebus murah yang kemudian juga perlu dipertanyakan apakah itu memang masuk dalam politik uang atau tidak. Tapi Pak Erlangga, kalau catatan Anda sendiri, seperti apa sebenarnya masyarakat Indonesia per hari ini dengan kesadaran mereka bahwa itu politik uang dan kemudian pengaruhnya terhadap bagaimana mereka memilih besok? Iya, kalau kita lihat ini kan politik uang ini muncul karena begitu kuatnya tendensi dari transaksi politik yang menguat, sehingga aktivitas untuk menggunakan hak suara itu bukan didasarkan pada bagaimana orientasi memilih pemimpin yang lebih baik, gitu kan, untuk kemudian memimpin wilayahnya gitu. Tapi lebih kemudian orientasi tersebut nggak bisa dilepaskan dari seberapa banyak didapatkan. Bagaimana transaksi politik itu kemudian mendapatkan untung sesaat gitu kan dari masing-masing pihak. Dan bahkan kemudian prosesnya lebih semakin lama juga semakin canggih. Di mana kemudian juga kita lihat model-model transaksi politik itu bukan hanya semata-mata misalnya tindakan politik yang dilakukan oleh kalangan-kalangan politisi belaka, tapi juga kemudian bisa kita lihat misalnya contoh yang muncul dalam fenomena Pilpres 2024 lalu, di mana kemudian tendensi atau kecenderungan ke arah politik uang dalam artian memberikan imbalan dalam aktivitas memilih itu kemudian beriringan dengan sesuatu kebijakan yang sifatnya legal seperti bantuan sosial. Nah, itu adalah bagian dari bentuk modus baru yang bekerja dalam konteks politik uang. Di mana kalau kita melihat bahwa hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari bagaimana struktur politik ini bekerja di Indonesia, terutama setelah era pasca otoritarianisme, yaitu setelah era reformasi, gitu. Di mana kemudian tidak ada orientasi politik visioner yang jangka panjang, baik dari kalangan politisi yang hendak dipilih dan mereka yang memilih, sehingga kemudian memunculkan apa insentif mereka untuk datang memilih, itu kemudian
memunculkan politik uang lah yang menjadi insentif mereka. Iya. Nah, di sini ada setidaknya beberapa hal yang bisa kita analisis secara mendalam bahwa hal tersebut muncul dalam konteks politik Indonesia di mana gagasan, ide, dan ideologi itu bukan menjadi suatu yang diperjuangkan dalam kontestasi politik. Sehingga tidak ada yang distintif di antara kekuatan-kekuatan politik yang ada. Dalam konteks seperti itu, kemudian pemilih sendiri, konstituen sendiri, kemudian tidak memiliki proyeksi tentang apa yang hendak dilakukan dengan langkah memilih mereka. Sehingga saya lebih melihat bahwa ke depan itu terkait dengan proses-proses election, bukan hanya edukasi politik itu bukan hanya gunakan hak pilihmu, karena kemudian gunakan hak pilihmu itu juga kerap kali menjadi sandra dari aktivitas-aktivitas tindakan money politik. Baik. Tapi yang lebih penting itu juga adalah memilih berdasarkan pada reason, pada nalar gitu kan, di mana gunakan hak pilih itu dan seiring dengan gunakan akal sehat kita untuk memilih. Nah, Baik. itu yang penting untuk dikedepankan, gitu. Baik, Pak Erlangga, kalau tadi Anda mengatakan bahwa ide dan ideologi bukan sesuatu yang diperjuangkan dalam pemilu yang diselenggarakan di Indonesia, ini artinya memang paslon yang kemudian menaruh atau merendahkan bagaimana perspektif pemilih itu memilih, atau memang pemilih kita memang belum sampai ke penalaran dan pemahaman tentang ide dan ideologi yang mereka harus lihat dan cermati ketika mereka memilih? Nah, kalau kita lihat dari proses dinamika sejarah, sebetulnya Indonesia kan pernah punya pengalaman politik yang baik di masa lalu tahun 1950, 1955 tentang bagaimana proyeksi elektoral politik ya, pemilu itu dilaksanakan berdasarkan pada konteks multiparti dan juga kemudian masing-masing partai itu memiliki orientasi ideologi yang berbeda di mana mereka itu sama-sama adu gagasan, adu strategi dan pemilih juga kemudian menjadi lebih cerdas. Dan pada waktu itu tahun 1955 menjadi bagian dari pemilu terbaik di dunia pada waktu itu. Artinya kita tidak punya kekosongan tentang basis sejarah tentang bagaimana memilih dengan baik. Nah, persoalannya ini kan sebetulnya nggak bisa dilepaskan dari bagaimana saya lebih cenderung melihat proses dinamika dan aliansi di antara elit politik yang bertemu juga dengan kepentingan-kepentingan ekonomi dan bisnis yang di mana hal tersebut ini kemudian menyebar di seluruh kekuatan politik di Indonesia sehingga selain sebagai atribut-atribut yang sifatnya di permukaan yang dangkal, maka tidak ada kemudian proyeksi-proyeksi pengetahuan, gagasan dan ide. Mereka lebih menekankan kalau kita melihat di mana-mana adalah bagaimana kekuatan logistik itu menjadi hal yang dimajukan dalam pemilu kita dalam jangka waktu sangat panjang. Baik, Pak Erlangga, kemudian kalau tadi Anda juga menggarisbawahi bahwa modusnya saat ini menjadi baru karena beriringan dengan kebijakan pemerintah dalam bentuk bansos, tetapi kita juga melihat dan mengamati bagaimana pengawasan dan penindakannya tidak ada yang baru dan kemudian seolah-olah tidak ada tindakan ketika laporan-laporan itu masuk ke Bawaslu. Nah, catatan Anda sebenarnya di mana harusnya dilakukan pembenahan ketika hari ini laporannya banyak Pak masuk, kemudian masyarakat melapor, masuk ke Bawaslu, tetapi kemudian seolah-olah itu sulit sekali untuk masuk ke kepolisian karena prosesnya panjang, harus lengkap dulu di Bawaslu, kemudian dialihkan ke Gakumdu, baru kemudian dilaporkan ke polisi. Catatan pembenahan Anda menurut Anda seperti apa? Jadi gini, kita berangkat dari apa yang sebenarnya sudah diutarakan oleh salah satu hakim MK, yaitu Pak Saldi Isra ya, waktu mengutarakan dissenting opinion terkait dengan Pilpres 2024, yang dimana beliau juga menekankan tentang bahwa momentum terkait dengan pemberian bansos yang dilakukan pada waktu yang hampir bersamaan dengan penyelenggaraan Pilpres, ini kemudian menjadi bagian di mana kemungkinan cukup luas menggunakan instrumen-instrumen kebijakan negara seperti bantuan sosial untuk kepentingan election. Nah, di sini kemudian menurut saya bahwa yang dicederai itu adalah kemudian pemilu yang mendasar, jadi pemilu yang fair dan jujur gitu kan, yang jujur dan adil itu kemudian yang tercederai di situ. Gitu. Dan bagi saya ini merupakan hal yang serius kalau kita mencoba masuk lagi ke dalam
hal yang sifatnya fundamental, yang sifatnya filosofis. Karena begini, dasar dari negara kita ini Pancasila, sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Proses politik dalam partisipasi masyarakat yang namanya kerakyatan itu dipimpin hikmah kebijaksanaan. Hikmah kebijaksanaan tidak akan bisa muncul untuk mempengaruhi proses politik ketika yang muncul adalah intimidasi atau politik uang. Maka kemudian yang dalam realitasnya, sila keempat kita menjadi kerakyatan yang dipimpin oleh manipulasi dan intimidasi. Disitulah kemudian bahwa ini adalah problem yang sangat yang sangat fundamental, di mana dimensi demokrasi kita, bukan hanya demokrasi kita, cita-cita bernegara kita dihancurkan. Iya. Gitu. Nah, inilah di mana salah satu ya praktis ya, kalau kemudian langkah praktis awal ya meskipun tidak memadai, maka harus ada batasan bahwa misalnya pemberian bansos itu diberikan tidak pada saat yang dekat dengan momen-momen pemilihan. Dan itu harus diatur berarti ya Pak Erlangga? Diatur, ada regulasinya. Sehingga di situ bahwa yang juga menjadi bagian dari problem kita selama ini terkait dengan problem oligarki. Baik. Di mana oligarki itu kan mereka bermain, melakukan pembajakan terhadap tadi yang Mas dari Perludem bilang sumber daya negara, resource terhadap sumber daya negara, gitu kan. Baik. Nah inilah pentingnya kemudian memperhatikan soal ini. Oke, baik. Kita masih akan lanjutkan lagi perbincangan ini. Saya nanti juga akan kembali lagi ke Mas Iqbal untuk mengingatkan lagi mengapa penting bagi kita untuk membasmi politik uang dan mengapa politik uang ini begitu merusak kehidupan demokrasi di Indonesia. Kita akan lanjutkan usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime.